Kaki Anda akan sakit, Tuan Muda. Apa kita berhenti sebentar membeli bantal? Maaf, saya tidak menyiapkan tadi. Melirik sekilas kaca spion. Sudahlah, ini bukan apa-apa. Kira-kira berapa lama lagi? Menggulung rambut Dania dengan jemarinya. Seharusnya kurang dari 45 menit kita udah bisa sampai. Kalau begitu, terus saja, tidak perlu berhenti. Baik, Saga menyandarkan kepalanya ke kursi. Tangannya masih membelai kepala Dania, mengusap-ngusapnya agar gadis itu mimpi indah sepanjang perjalanan ini. Maaf sayang, aku pasti keenakan tidur, kakimu nyaman sekali sih. Memijat kaki Saga yang kram karena tidak bergerak dipakainya sebagai bantal hampir 45 menit sepertinya. Kenapa juga tidak membangunkan aku sih? Sudah, keluar sana, aku mau menggerakkan kakiku. Dania merasa bersalah menurut dan turun dari mobil. Dia melihat sekelilingnya, langsung dia menutup mulutnya sambil terperangah. Tidak percaya. Ini benar kan? Aku sedang di kampung halaman ibu. Dania menatap Han sebentar yang masih berdiri di dekat pintu mobil yang sudah terbuka. Saga udah keluar dari mobil. Udaranya lumayan seger juga ya. Saga menghembuskan napas dalam, menghirupnya pelan. Sepertinya karena angin laut, Tuan Muda. Menatap lautan biru di seberang jalan sana, pantulan matahari di airnya. Yang biru, langit pun cerah berwarna biru, perpaduan alam yang sempurna. Dania mengitari mobil mendekati Saga. Kenapa? Tanggung jawab kau nanti memijatku semalaman ya. Menunjuk kakinya. Iya, iya baik. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Menghambur memeluk Saga. Dari mana kamu tahu? Apa? Tempat ini, pantai ini. Membentangkan tangan menunjuk lautan lepas di sana. Kenapa? Aku hanya ingin mengajakmu liburan ke sini. Memang kau udah pernah ke sini? Bertanya Ajo. Apa? Jadi dia hanya kebetulan mengajakku ke sini. Dan ia kecewa dan melepaskan pelukannya. Sekarang kita mau kemana? Menyelesaikan urusan Saga terlebih dahulu, dan ia berpikir mungkin dia bisa menyelinap pergi untuk mengunjungi makam ibunya nanti. Dia akan memohon pada sekretarisan. Kemana lagi? Menarik tangan Dania agar sejajarinya. Tentu saja mengunjungi ibu mertua aku. Sayang. Lagi-lagi Dania hanya bisa menatap terkejut dan mengikuti Saga menarik tangannya. Sementara sekretarisan berjalan di depan, sudah seperti tahu tempat ini saja. Saking senangnya dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan berjalan cepat mengikuti langkah kaki Saga. Terima kasih Tuhan. Aku tidak terlalu serakah kalau aku mengatakan aku mencintai suamiku dan ingin selalu bersamanya. Seperti ini. Mereka berjalan beriringan menuju tempat pemakaman umum. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di sana. Han sudah membawa bunga yang dia taruh di bagasi mobil. Sesampainya di pemakaman, dia menyerahkan bunga-bunga itu pada Dania dan Saga. Sepertinya udah ada yang datang kemari. Saga meletakkan bunga di atas makam ibu mertuanya. Dania menyusul mengikuti apa yang dilakukan Saga. Itu pasti Raksa. Dania menoleh melihat suaminya. Setiap tahun dia selalu menemaniku kemari. Kemarin, dia pasti menggantikanku sendirian kemari. Maaf. Hah? Apa? Kenapa minta maaf lagi? Maafkan saya, Nona. Saya yang tidak memberitahu Tuan Muda kalau kemarin adalah hari peringatan kematian ibu Anda. Han maju 2 langkah menggantikan Saga. Han, Saga udah mencegahnya bicara. Tidak Tuan Muda, ini semua salah saya. Tidak, kenapa kalian harus minta maaf sayang? Dania menggenggam tangan Saga lalu mendekapnya dalam pelukannya. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Aku tidak apa-apa kok, walaupun lewat sehari, 2 hari, atau berapapun. Aku bersyukur bisa sampai di sini. Terima kasih ya. Ibu, dia suamiku, Sekar Hardian. Dia laki-laki yang mencintaiku. Aku berjanji akan hidup dengan baik ke depannya bersamanya. Han mundur beberapa langkah menjauh, membiarkan 2 sepasang manusia itu melepaskan emosi mereka.
Aku akan memindahkan makam ibumu ke makam keluargaku. Apa? Ini berlebihan kan? Kamu tidak perlu sampai melakukan itu. Tidak apa-apa sayang. Aku akan tetap berada di sampingmu seperti kemarin. Dan aku bisa datang kemari selang beberapa hari. Itu sudah lebih cukup. Seperti ini sudah cukup bagiku. Kau tidak perlu menangisi ayahku. Kau bisa menangis untuk ibumu tahun depan dan tahun berikutnya dalam pelukanku. Tidak merubah rencana awal yang udah dia bicarakan dengan Han. Sayang, terima kasih untuk semua kebaikan ini. Selama berada di depan makam ibunya, mereka bicara banyak hal. Walaupun tidak terlalu banyak hal yang diingat Tania tentang ibunya, namun samar dia bisa mengingat sentuhan lembut di kepalanya saat wanita itu mengantarkannya tidur. Saga pun bercerita beberapa hal tentang hidupnya, tentang kenangan bersama ayahnya, laki-laki hebat yang akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Setelah selesai di depan makam, Saga mengajak Dania mengunjungi keluarga dari ibunya. Walaupun merasa canggung, karena sejujurnya kalau dia dan Raksa pulang, setahun sekali dia pun jarang mampir mengunjungi keluarga ibunya. Mereka seperti terputus ikatan. Dari mana mobil-mobil ini? Lagi-lagi Saga menunjukkan kalau dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. 2 mobil box menurunkan banyak sekali bahan makanan dan juga buah-buahan di halaman rumah Paman Dania. Seluruh keluarga yang berkumpul terperangah melihat apa yang diturunkan dari mobil. Bahkan ada pakaian, tas dan juga sepatu yang semuanya terpisah dalam box-box besar. Apa-apaan ini? Dia mau menunjukkan kalau dia suami yang keren ya? Sayang, Saga menarik lengan Dania untuk mendekat ke arahnya. Selamat siang semuanya, perkenalkan, saya suami keponakan cantik kalian. Dania bersemu merah malu sendiri mendengar perkataannya. Saga, tapi hari itu Dania mendapatkan perlakuan istimewa. Bahkan dari orang-orang yang udah lupa akan namanya. Sekali lagi Saga memberikan banyak hal yang udah berlarian pergi dari hidup Dania. Bau ibunya seperti tercium dari tawa keluarganya. Dania merasa bahagia untuk kesekian kalinya memiliki Saga di sampingnya. Mereka menyusuri bibir pantai bergandengan. Saga udah menggulung celananya sedikit. Sudah memakai sandal yang dibeli Han di warung kecil di dekat pantai. Terima kasih sayang. Terima kasih untuk hari ini. Rasanya beribu kali aku mengatakannya, tidak akan cukup membayar semua yang kau lakukan hari ini. Saga mengangkat tangan mereka yang tergenggam, lalu mencium bagian tengah tangan Dania. Kalau kau tahu, berterima kasihlah dengan benar, dengan seluruh hati dan jiwamu seumur hidupmu. Bisa tidak sih menjawab dengan kalimat romantis? Tapi memang seperti inilah dirimu ya. Aku mencintaimu yang seperti ini. Mereka menghentikan langkah, dan ia menghadap Saga dan memeluknya, membenamkan wajahnya dalam pelukan laki-laki itu. Wajahnya hanya sampai dadanya Saga. Terima kasih sayang, untuk semua hal yang sudah kuterima darimu. Mendongakkan wajah, pandangan mereka bertemu. Aku mencintaimu sayang, suamiku, Saga Rahardian. Untuk pertama kalinya Dania mengatakan mencintai Saga, tanpa diminta laki-laki itu. Wajah bahagia Saga tidak bisa ditutupi. Dia langsung mencium bibir Dania. Di antara background lautan yang biru, mereka berjam sangat lama. Dania menjinjitkan kedua kakinya untuk mengimbangi tubuh tinggi Saga. Tidak apa-apa kan aku mengambil foto mereka sekarang? Sepertinya tuan muda akan senang. Dia bisa memakainya nanti untuk layar HP-nya, mengganti foto Nona yang terbalik dengan rambut terburai itu. Dengan tidak tahu malu, Han mengeluarkan HP-nya. Vlog, bulan madu, mau? Tidak tahu kenapa sepertinya akan sangat menyenangkan mereka sudah berada di dalam mobil kembali ke kota. Dan ia bicara banyak sekali tentang bulan madu dalam rencananya, membuat Saga kesal. Sudah diam, jangan merengek. Saga menutup mulut Dania yang masih merengek. Berhenti memberikan ide tentang bulan madu rakyat jelata.
Kali ini aku yang tentukan temanya. Meraih dagu Dania. Kau bisa memilih tema bulan madu kita selanjutnya setelah ini. Apa? Memang kau mau bulan madu berapa kali? Han, siapkan semuanya minggu depan. Baik, Tuan Muda. Apa segampang itu? Apa ada tempat yang ingin Anda kunjungi, Nona? Han bertanya. Apa ya? Sepertinya menyenangkan bermain air dan menyelam di laut. Cih, apa? Kenapa kau mendengus? Memang kau mau bulan madu hanya tinggal di kamar? Anda mau ke luar negeri apa dalam negeri aja? Kenapa kau malah bicara padanya? Menarik Dania agar menempel padanya. Han, jangan bertanya lagi. Siapkan aja semuanya. Aku percaya padamu. Baik, Tuan Muda. Han kembali fokus mengemudi sambil berpikir destinasi tempat bulan madu paling populer di negara ini. Sampai dia benar-benar tidak mendengar suara-suara dari kursi belakang, padahal keduanya udah berisik. Sayang, sepertinya akan menyenangkan kalau kita masih ingin bulan madu versi Raja Celaka. Sudah diam. Menutup mulut Dania dengan bibirnya. Dia tidak melepaskan sampai Dania mengangguk tidak akan bicara. Gadis itu tersengal. Aku akan diam sayang, jadi kamu juga diam. Membuat Saga diam seperti itu mustahil. Kamu mau punya anak berapa? Ayo, fokus membuatnya saat bulan madu. Apa? Tidak mau? Han hanya bisa tersenyum mendengar pertengkaran dari kursi belakang. Tamat, tunggu dulu. Kisahnya akan lanjut di season kedua ya guys. Yang udah bosan dengan kisah mereka, skip aja.